Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari dengan NIM akhir 133. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Karisa Yalfa Widya Putri dan NIM akhir 122. Nama saya Listerindra Alifah dengan NIM akhir 121. Di sini kita akan mempresentasikan hasil wawancara kita terhadap salah satu UMKM di Jogja yang kita angkat dari Mbak Pia Eni dengan Ibu Owner bernama Ibu Cici. Yang pertama yaitu fungsi-fungsi manajemen. Bagaimana perusahaan merancang strategi bisnis, menetapkan tujuan, dan mengalokasikan sumber daya. Strategi bisnis yang dilakukan pada UMKM Mbak Pia Eni adalah dengan mengikuti perkembangan zaman, serta berusaha untuk selalu update dengan strategi pemasarannya. Tidak hanya melalui toko offline, tetapi juga melalui media sosial seperti aplikasi online Gojek, Grab, bahkan WhatsApp dan juga Instagram. Selanjutnya, bagaimana struktur organisasi, pembagian tugas, dan pengelolaan SDM pada perusahaan tersebut. Untuk struktur organisasinya, hanya ada owner dan juga karyawan, dengan alasan karena UMKM ini sifatnya masih home industry. Terus, apa gaya kepemimpinan perusahaan dalam mengarahkan karyawan? Gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh Ibu Cici selaku owner yaitu tidak hanya dengan satu gaya kepemimpinan secara terus-menerus, tetapi terkadang Ibu Cici menerapkan gaya kepemimpinan yang berganti sesuai dengan situasi seperti otoriter, demokrasi, dan resisper. Selanjutnya, bagaimana cara yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian dari tujuan bisnis ini? Cara yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi adalah dengan melakukan briefing yang dilakukan 1 bulan sekali, tetapi evaluasi kesalahan langsung dilakukan dengan diskusi saat itu juga. Yang kedua yaitu manajemen SDM. Nah, bagaimana proses yang dilakukan untuk rekrutmen, pelatihan, dan pengembangan karyawan? Proses yang dilakukan untuk rekrutmen yaitu hanya melalui teman kerja, karena jika melalui media sosial jarang menemukan karena sering tidak mendapat karyawan yang pas atau cocok. Pelatihan yang dilakukan yaitu dilakukan saat sudah memasuki masa kerja atau bisa dikatakan dengan berjalannya dengan seiringnya waktu. Yang selanjutnya yaitu strategi perusahaan dalam mengelola hubungan antara pemilik dan karyawan, serta bagaimana perusahaan dapat menciptakan motivasi kerja. Nah, strategi yang digunakan dalam mengelola hubungan antara pemilik dan karyawan dengan cara saling menghargai dan saling membutuhkan serta bekerja sama dengan baik. Terkadang, apabila produksi sedang memasuki masa sepi, Ibu Cici mengajak seluruh karyawan untuk berwisata bersama seperti ke pantai atau ke tempat wisata lainnya. Motivasi kerja yang diberikan kepada karyawan adalah dengan cara menumbuhkan rasa kekeluargaan. Nah, yang ketiga, manajemen operasi. Proses produksi atau layanan yaitu dilakukan setiap hari dari pagi sampai sore. Apabila produksi sedang ramai, produksi dilakukan dari pagi sampai malam hari. Pelayanan yang dilakukan mulai dari pagi sampai malam hari. Peningkatan efisien operasional dan pengelolaan stok. UMKM ini tidak menerapkan stok produksi karena produksi yang dilakukan setiap hari atau bisa dikatakan produksi baru. Selanjutnya, teknologi yang digunakan dalam proses operasional UMKM, yaitu dengan menggunakan mesin teknologi sederhana seperti mesin penghalus kulit, mesin bumbu, dan oven. Nomor 4, manajemen keuangan. Sumber pendanaan utama perusahaan diperoleh melalui modal sendiri dengan awal modal 500.000 dan belum memiliki karyawan. Dan selanjutnya, cara yang dilakukan untuk pengelolaan arus kas atau perhitungan keuntungan dengan cara mengadakan buku catatan harian. Jadi, uang masuk atau uang keluar selalu catat dan setiap bulan diadakan evaluasi apakah ada keuntungan atau tidak. Nomor 5, manajemen pemasaran. Strategi pemasaran yang diterapkan adalah tidak mematok harga yang terlalu mahal dengan tetap menjaga kualitas yang baik dengan harga yang tetap terjangkau. Untuk strategi pemasaran yang dilakukan melalui media online atau bisa juga dititipkan pada toko offline. Selanjutnya, penerapan penggunaan sosial media dalam pemasaran yaitu dengan melalui media sosial seperti Instagram dan WhatsApp.
Untuk yang selanjutnya yaitu manajemen strategi. Cara yang dilakukan Ibu Cici untuk menganalisis SWOT atau kekuatan, kelemahan, peluang serta ancaman, yaitu untuk peluang sendiri Ibu Cici jeli melihat peluang yang ada serta ancaman yang diatasi pada era saat ini, yaitu dengan tetap mempertahankan kelebihan yang dimiliki produk sendiri. Untuk strategi pertumbuhan bisnis dan inovasi produk, Ibu Cici menerapkan dengan cara memperbanyak inovasi variasi menu bakpia yang bermacam-macam. Yang selanjutnya adalah etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Komitmen yang diterapkan dalam praktis bisnis yang etis, Ibu Cici menerapkan dengan cara mencoba menjadi penjual yang baik dan berintegritas, serta kontribusi UMKM ini terhadap komunitas lokal, yaitu melalui pemberian donasi langsung atau bisa dengan sponsorship. Yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu lingkungan bisnis. Cara yang dilakukan Ibu Cici untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi perusahaan seperti persaingan, regulasi pemerintah, dan juga tren pasar, yaitu jika ada regulasi pemerintah tetap harus mengikuti persyaratan yang ditetapkan seperti syarat halal atau SIP dan juga hak merek untuk melengkapi perizinan jual beli. Untuk persaingan dengan tetap menjaga kualitas produk dengan harga yang tetap terjangkau, serta untuk tren pasar sudah dilakukan dengan cara yang biasa sejauh kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan dan belum menyewa iklan. Sekian, terima kasih.